Dalam struktur silsilah yang mereka bangun, posisi mereka seringkali ditempatkan sebagai generasi ke-38 dari Rasulullah Muhammad SAW. Poin ini menarik, karena angka 3 dan 8 bukan angka biasa. Ia menjadi simbol otoritas, legitimasi, dan pembeda status dalam relasi sosial keagamaan di Nusantara. Itu dia punya catatannya, Robi Alawi yang keberapa, Habib? Ke-30 berapa? Saya kalau dari garis ayah ini saya ke-38. 38. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha 38. Kenapa saya langsung menyebut 38? Ada apa dengan 38? 38 itu adalah urutan silsilah yang selalu diaku oleh para kabib. Bahar, Novel, Rizik, dan kabib-kabib lainnya rata-rata menjadi kabib, kata mereka itu silsilahnya di urutan ke-38 dari Nabi Muhammad. Kita akan bahas kenapa 38. Ada apa dengan 38? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ada informasi tentang majalah Ifakta ini. Majalah Ifakta ini, yang satunya mengupas tentang korban wanita pribumi. Wanita pribumi menjadi korban kebiadaban Habib di Tegal. Ini, silahkan Anda bisa miliki majalah Ifakta ini, dan juga ini yang mengupas tentang perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Silahkan Anda hubungi admin TV Al-Waha di 088214998123. Insya Allah ada manfaatnya sangat besar. Dan ini dua majalah ini telah sampai kepada Gus Abbas dan akan segera disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, menjadi data-data tambahan tentang kejahatan-kejahatan Ba'alwi selain data-data lainnya. Nah, sedulur TV Al-Waha, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebelum saya menyoroti tentang makna 38 ini. Ini dia sedulur TV Al-Waha. Habib mengaku 78, anak waktu itu baru bangun tidur. Yang benar anak 38, bukan 28. Anak yang ke-38. Pernah Anda bertanya, mengapa sebuah kebohongan bisa bertahan berabad-abad? Jawabannya seringkali terletak pada sebuah narasi yang diulang-ulang, hingga ia dianggap sebagai kebenaran mutlak. Selama ratusan tahun, umat Islam di Nusantara dininabobokan oleh sebuah klaim besar. Klaim dari sekelompok imigran yang datang membawa stempel suci. Mereka memperkenalkan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam struktur silsilah yang mereka bangun, posisi mereka seringkali ditempatkan sebagai generasi ke-38 dari Rasulullah Muhammad SAW. Poin ini menarik, karena angka 3 dan 8 bukan angka biasa. Ia menjadi simbol otoritas, legitimasi, dan pembeda status dalam relasi sosial keagamaan di Nusantara. Itu dia punya catatannya, Robi Alawi yang keberapa? Ke-30 berapa? Saya kalau dari garis ayah ini saya ke-38. 38. Ada catatan lain. Di balik angka 38 tersimpan sebuah klaim yang halus namun kuat. Klaim bahwa jarak antara manusia dengan Nabi dapat diukur melalui hitungan generasi. Klaim ini kemudian membentuk pola pikir bahwa kemuliaan dapat diwarisi, bukan diraih. Pada titik inilah kita diajak berefleksi, apakah kemuliaan di mata Allah benar bergantung pada angka silsilah atau pada ketakwaan dan amal setiap insan. Ini digunakan oleh mata pada ini ya. Mata pada ini dengan benda ya. Jadi saya ini Habib generasi yang ke-38 sama dengan Nabi Muhammad. 6 tahun 2022 mengubah segalanya. Tesis ilmiah meledak, DNA berbicara, sejarah terkuak.
Ternyata klaim keturunan ke-38 itu runtuh keping-keping di hadapan fakta. Tapi ada satu hal yang luput dari perhatian kita. Semesta tidak bekerja secara acak. Di saat mereka sibuk meneriakkan angka 38, Al-Quran, kitab suci yang kita imani, ternyata menyimpan jawaban misterius tepat di surat ketiga ayat ke-8. Sebuah peringatan keras bagi kita yang sudah sadar dan bagi mereka yang masih tertidur. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Mari kita mundur sejenak. 3 tahun terakhir ini kita menyaksikan fenomena yang luar biasa. Penulis artikel tragedi Nasab menyebutnya sebagai turunnya waridat ilahiyah atau inspirasi ketuhanan. Bayangkan dari lorong-lorong kota hingga pelosok desa. Dari para menteri hingga santri, dari kiai sepuh hingga emak-emak pengajian. Tiba-tiba muncul keberanian kolektif. Keberanian untuk bertanya, benarkah kalian cucu Nabi? Mana buktinya? Dulu, bertanya soal nasab dianggap tabu, dianggap suul adab. Tapi hari ini cahaya kebenaran itu telah menyinari akal sehat kita. Para akademisi bergerak dengan jurnal ilmiah. Para mahasiswa menulis skripsi tentang kepalsuan nasab. Para kiai melakukan istikharah dan menemukan jawaban yang sama, terputus. Ini bukan kebencian, ini adalah hidayah. Ini adalah petunjuk Allah yang menyelamatkan akidah umat dari pengkultusan manusia yang tidak berdasar. Disinilah letak kebesaran Allah. Ketika manusia sombong dengan angka 38, Allah menjawabnya lewat surat 3 ayat ke-8. Mari kita baca dan tadabburi ayat ini bersama-sama. Simak baik-baik karena ini adalah doa untuk kita di zaman penuh fitnah ini. Perhatikan kalimat kuncinya. Ba'da idh hadaitana. Setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Apa konteksnya dengan hari ini? Petunjuk itu sudah datang. Petunjuk itu berupa fakta genetik. Petunjuk itu berupa kitab-kitab sejarah yang valid. Kita sudah diberitahu mana yang emas, mana yang loyang, mana keturunan Nabi yang asli, mana yang sekadar pengakuan sepihak. Lalu apa ancamannya? La tuzigh qulubana. Jangan condongkan hati kami kepada kesesatan. Ayat ini seolah menegur fenomena para mukibin, para pecinta buta. Mereka yang sudah disodorkan bukti sudah melihat data, tapi hatinya condong kembali pada dongeng. Mereka memilih kembali pada hurafat, tentang leluhur sakti mandraguna, tentang karomah palsu, daripada menerima kebenaran yang pahit. Allah mengingatkan, jangan balik lagi. Jangan biar hatimu melenceng lagi setelah fakta itu jelas di depan mata. Dalam perjalanan pemikiran ini, kita berjumpa dengan 2 karakter manusia. Ada golongan mukimat, mereka yang melangkah mantap di atas jalan kebenaran, dengan akal dan hati sebagai pemandu. Bagi mereka, martabat manusia ditentukan oleh ketakwaan dan ilmu yang diamalkan, bukan oleh gelar atau nasab yang diwarisi. Sementara itu, Al-Quran memberikan istilah yang sangat visual untuk kelompok kedua ini, mukiban, sebagaimana disebut dalam surat Al-Mulk ayat 22. Istilah ini menggambarkan sosok yang berjalan dalam keadaan tertelungkup, seolah-olah pandangannya hanya tertuju pada tanah di bawah kakinya, bukan ke arah tujuan yang jelas. Siapa mereka yang tertelungkup ini? Mereka adalah orang-orang yang mengabaikan peringatan surat 3 ayat 8 tadi. Mereka yang rela mewariskan rasa rendah diri kepada anak cucunya. Mereka mendoktrin anak-anak mereka. Nak, kita ini cuma orang biasa. Mereka itu Tuhan kita. Cium tangan mereka, ambil berkah sisa minum mereka. Padahal, klaim nasab Tuhan mereka itu sudah terbantahkan. Bayangkan tragisnya, menghambakan diri pada sebuah ilusi. Inilah bentuk hati yang condong pada kesesatan yang paling nyata. Mereka menciptakan dongeng. Ada yang katanya hafal 1 juta hadis, tapi tak punya satupun kitab. Ada yang katanya bisa terbang saat salat. Semua dongeng itu dibuat untuk menutupi kelemahan bukti nasab. Dan tragisnya, masih ada yang percaya. Surat Ali Imran ayat 8 adalah tameng kita. Ia mengajarkan kita untuk meminta keteguhan. Agar ketika logika sudah terang benderang, hati tidak lagi tertipu oleh manipulasi emosi dan penampilan jubah yang memukau. Sahabatku, saudaraku sebangsa dan setanah air, kapal pencerahan sedang berlayar meninggalkan dermaga kegelapan. Jangan sampai kita menjadi golongan yang tertinggal. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi.
menunggu kuota hidayah yang tak kunjung datang karena kerasnya hati kita menolak fakta. Klaim sebagai generasi ke-38, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hingga hari ini masih disuarakan oleh beberapa pihak, mungkin dulu dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat di masa lalu. Namun, di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan kesadaran kritis umat saat ini, kita seharusnya tidak lagi terjebak dalam klaim tanpa bukti yang jelas. Allah telah menjawab klaim 38 dengan peringatan Al-Quran surat 3 ayat ke-8. Sebuah sinkronisasi yang indah sekaligus menakutkan. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, jangan sesatkan hati kami kembali pada fanatisme buta, setelah Engkau tunjukkan pada kami fakta kebenaran sains dan sejarah. Jadilah Muslim yang bermartabat. Jadilah pribumi Nusantara yang berdaulat. Muliakan manusia karena ilmunya, karena akhlaknya, bukan karena dongeng silsilahnya. Saya mengakses, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Sedulur TV Al-Waha, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tadi sudah kita dengarkan sama-sama. 38. Ketika saya melihat video ini membahas tentang 38, di mana di video ini disebutkan tentang ayat 3, surat ketiga, ayat ke-8 yang berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Menjadi sebuah inspirasi yang cukup bagus. Dan 38 ini saya juga telah membahasnya dalam buku karya saya ini, buku 7 Rumus Sukses Maha Dahsyat. Di sini buku ini saya menjelaskan tentang kalimat adzan, di mana buku 7 Rumus Sukses Maha Dahsyat ini menjadi sukses dan kaya seketika dengan landasan kalimat adzan. Anda boleh memilikinya, silahkan hubungi 088-22-1498-123. Di dalam buku ini saya menjelaskan tentang ini, tentang jumlah kalimat adzan, dari mulai Allahu Akbar sampai La ilaha illallah. Di dalam kalimat adzan, kata Allah itu disebutkan 11 kali, kata Akbarnya disebut 6 kali, menjadi 17 kali. Jadi Allahu Akbar itu semuanya berjumlah 17 kata. Kemudian asyhadunya disebut 4 kali, annanya disebut 4 kali, simbol-simbol ada semuanya di sini, dan jumlah total kata dari kalimat adzan ada 38. Jadi ketika saya mendengarkan video ini, saya menemukan video ini, saya teringat bahwa saya juga pernah membahas tentang 38 di buku karya saya ini. 38. Penjelasannya cukup panjang, saya membuat penjelasan di sini tentang makna 38 kata di dalam panggilan sholat kalimat azan. Nah, di sini saya ingin melihat bahwa apa yang sudah dijelaskan dalam video ini, apa yang terjadi hari ini adalah sebuah petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana. Hari ini sudah ada petunjuk. Sama ketika Nabi Muhammad SAW diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh baca. Apa yang harus dibaca? Ketika itu Rasulullah SAW hidup di sebuah komunitas masyarakat yang sama sekali tidak ada lembaga pendidikan di sana. Tidak ada SD, tidak ada MI, apalagi perguruan tinggi. Di Mekah Al-Mukarramah hidup pada saat itu dalam kegelapan. Tidak ada sekolah. Mana data sejarah yang menyebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad kecil, sampai beliau berumur 40 tahun, itu ada sekolah di sana. Jadi kalau ada orang bisa baca, itu bukan karena dia sekolah di madrasah mana, di sekolah mana, atau keluar daerah mana, tetapi karena turun-temurun. Dan Nabi Muhammad kita kenal dengan bahasa ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Artinya masyarakat jahiliyah Arab waktu itu, memang di sana tidak ada lembaga pendidikan. Tetapi firman Allah memerintahkan, Iqra, bacalah. Ini kan menjadi satu perenungan.
Kenapa? Di tengah masyarakat yang tidak ada lembaga pendidikannya, Allah justru memerintahkan iqra, bacalah. Nah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, khalaq. Baca. Pada saat pertama kali wahyu diturunkan itu, maka itu artinya adalah petunjuk. Nah, hari ini sedulur TV Al-Waha, kita juga perintah iqra itu sebenarnya sedang ditujukan kepada kita. Wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perintah membaca. Dan hari ini petunjuk itu diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya, kepada bangsa Indonesia, melalui tangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan kita disuruh untuk membacanya. Bukan hanya membaca karya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bukan hanya membaca kitab beliau yang beliau hasilkan dari pemikiran-pemikiran beliau dan dari hasil penelitian beliau, tetapi kita juga harus membaca semuanya. Membaca dalam arti bukan hanya membaca tulisan, bukan hanya membaca buku, bukan hanya membaca kitab, tetapi membaca semuanya. Membaca tingkah laku mereka para kabib, membaca kejahatan-kejahatan mereka, membaca agenda-agenda mereka. Nah, ini semuanya harus dibaca. Apakah kita hanya melihat dengan pakaian jubahnya yang sangat luar biasa, kemudian selalu kita anggap alim? Apakah kecerdasan, kealiman, kesalehan seseorang itu terletak pada pakaiannya? Sementara, kalau dalam budaya Jawa, falsafah budaya Jawa itu ada kalimat ajining sariro ana ing busono, ajining ati ana ing lati. Harga diri seseorang, ajining sariro, harga diri seorang, badan seseorang ditentukan oleh pakaiannya. Dengan pakaian jubah yang mereka pakai, imamah segede ban truk dan lain sebagainya, terlihat kesolehannya, menjadi orang yang dimuliakan, bahkan dinabikan, dianggap memiliki ilmu yang sangat luas. Karena apa? Dari casingnya aja, pakaiannya. Tetapi ajining lati anaing, ajining ati anaing lati. Sekarang kita lihat harga diri atau kemuliaan seseorang, hatinya itu dilihat dari lisannya. Kita baca mereka para kabib, lisannya menunjukkan hati yang mulia, hati yang tinggi atau tidak. Kalau dari mulut-mulut kabib-kabib itu keluar khurafat-khurafat yang tidak berdasar dan bahkan melampaui Rasulullah SAW, sampai-sampai mereka bercerita tentang kesaktian-kesaktian yang tidak ada dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Apakah Rasulullah pernah bercerita atau pernah melakukan menurunkan rantai emas dari langit? Mi'raj 70 kali. Sandalnya ini bla 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 dan sebagainya. Apa yang tidak bisa tidak dilakukan oleh Rasulullah, mereka bisa melakukannya. Dan mereka sampaikan kepada publik, kepada para pengikut-pengikutnya, para mukibin-mukibinnya. Itu menunjukkan bahwa hati mereka kacamata nol dan berbahaya. Karena apa? Dilihat dari lisannya, ajining ati ono ing lati. Kemuliaan seseorang dari hatinya itu terlihat dari lisannya. Apalagi kalau rejek, bahar, kalau ceramah itu yang keluar hewan mulu. Apakah itu hatinya baik? Silahkan Anda nilai, para mukhibin. Jadi, 38 ini, sebagaimana tadi saya jelaskan di buku yang saya tulis itu, 38 itu mengandung makna yang sangat dalam. Sesuai dengan yang sudah ada di dalam video itu, bahwa hari ini ada sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus membacanya dengan teliti, menerima dengan hati, bukan dengan emosi. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.